Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adani Allahu minan nar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita pada malam hari ini memasuki Ramadan yang ke malam tiga apa dua? Malam yang ketiga, alhamdulillah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita patut kita syukuri, dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa melanjutkan program Khalwah Qur'aniyah edisi yang kedua pada tahun 1441 Hijriah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bisa merampungkan, menyelesaikan program ini sampai pada 2 akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, memberikan kita inayah, memberikan kita semangat, dan memberikan kita kesehatan, dan memberikan kita perlindungan dari seluruh kejelekan makhluknya. Sebagaimana doa yang kita baca di saat pagi dan sore hari. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalimatnya yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluknya. Apapun makhluk Allah Subhanahu wa taala pasti ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, kita memohon kepada Allah berlindung dari kejelekan makhluknya, termasuk dari virus COVID-19. Taib ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Fatihah. Tafsir surat Al-Fatihah. Nah, sebelum kita masuk pada tafsir, kita akan kenali dulu nama-nama surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu memiliki beberapa nama. Disebutkan oleh ulama, kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Kathratul asma, banyaknya nama menunjukkan kemuliaan yang diberikan nama. Seperti Rasulullah SAW memiliki beberapa nama. Ini menunjukkan Rasulullah SAW itu orang yang mulia. Sama halnya dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah memiliki beberapa nama, dan ini menunjukkan kemuliaan surat Al-Fatihah. Bukan orang yang suka gonta-ganti nama ya. Kalau gonta-ganti nama berarti patut diwaspadai, patut dicurigai. Tapi ini memiliki banyak nama, atau memiliki banyak apa? Nama lain, laqab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menunjukkan kemuliaan yang diberi nama, yakni surah Al-Fatihah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mempelajari nama-nama surah Al-Fatihah yang sahih saja. Di sini disebutkan oleh sebagian ulama yang kita nukil,
Minha ma waqad waradat asma katsiratun li suratil Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah ini memiliki banyak sekali nama. Minha ma thabata bin nas wa minha mastambata min khilali ma qila anha. Kata ulama di sini disebutkan surat Al-Fatihah memiliki banyak sekali nama. Sebagiannya terdapat di dalam hadis atau di dalam nas, baik Al-Quran maupun hadis, tapi sebagian yang lain merupakan istimbat para ulama. Istimbat para ulama, artinya ijtihad para ulama menentukan nama bagi surah Al-Fatihah. Nah, pada saat ini kita hanya mencukupkan nama-nama surat Al-Fatihah yang ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, surat Al-Fatihah disebut juga Fatihatul Kitab. Surat Al-Fatihah disebut juga Fatihatul Kitab. Kenapa disebut Fatihatul Kitab? Karena surat Al-Fatihah ini merupakan pembuka dari Al-Quran. Satu. Yang kedua, karena Al-Fatihah ini yang pertama kali ditulis di mushaf. Dan surat Al-Fatihah merupakan surat pertama kali yang dibaca ketika membuka Al-Quran. Dalilnya disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimallahu ta'ala dalam kitab sahihnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam Sunan Nasai dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah, nama lainnya adalah Fatihatul Kitab, terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dan Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal bainama Jibrilu qa'idun 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqal hadha babun minas sama'i futihal al-yawm lam yuftah qattu illa al-yawma fanazala qattu illa al-yawma fasallama wa qala abshir binurain utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah lan taqra biharfin minhuma illa u'titah. Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ceritanya sahabat Abdullah bin Abbas ini menceritakan bainama Jibril qa'idun 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu ada malaikat Jibril yang duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini qa'idun 'indan Nabi. Apa bedanya 'inda dengan ma'a? Ya, ma'a artinya juga bersama. Naam, inda bimakna haula. Artinya perbedaan inda sama ma, kalau ma'a tidak mesti satu tempat, tapi inda pasti di tempat itu. Jadi pada saat itu Jibril alaihissalam
berada di samping Rasulullah SAW. Ya posisinya di situ, tidak diajak kemana-mana. Ya, lafadznya menggunakan inda. Pada saat itu sami'a nakir, tiba-tiba Jibril alaihissalam mendengar suara min fauqihi, dari atasnya. Tiba-tiba Jibril mendengar suara dari atas. Farafa'a ra'sah, kemudian Jibril mengangkat kepalanya. Ada apa suara di atas? Faqala hada babun minas sama futiha al-yaum. Kemudian Jibril alaihissalam mengatakan, hada babun minas sama. Itu atau ini yang kamu dengar wahai Muhammad adalah suara pintu langit. Futiha al-yaum, yang pada hari ini dibuka. Nah, ini perkara gaib. Tidak ada yang tahu. Lam yuftah qattu illa al-yaum, yang pada saat itu kata Jibril alaihissalam, belum pernah pintu langit itu dibuka sebelum ini wahai Muhammad. Fanazala minhu malakun, ternyata pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Fanazala minhu malakun, malaikat keluar, malaikat turun dari pintu langit tersebut. Jadi pintu langit pada saat itu, di saat Jibril alaihissalam bersama Rasulullah SAW dan Jibril mendengar suara, ternyata suara itu bersumber dari pintu langit sedang dibuka dan turun ke dunia. Faqala hada malakun nazala ilal ard. Kemudian Jibril mengatakan, hada malakun, malaikat nazala ilal ard, yang turun ke bumi. Lam yanzil qattu illa al-yaum, yang malaikat ini wahai Muhammad belum pernah turun kecuali hari ini. Belum pernah turun kecuali hari ini. Ini sangat mulianya Rasulullah SAW sampai didatangi malaikat. Tidak hanya Jibril yang datang, malaikat lain datang. Fasallam, lantas malaikat tersebut mengucapkan salam. Waqal, dan mengatakan abshir, bergembiralah, bergembiralah. Jadi malaikat tadi bertamu kepada Rasulullah SAW dan datang mengucapkan salam, kemudian mengatakan abshir, bergembiralah wahai Muhammad, binurain, dengan dua cahaya. Utitahuma, yang telah keduanya diberikan kepadamu. Dua cahaya ini telah diberikan kepadamu wahai Muhammad. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak, yang dua cahaya ini belum pernah diberikan kepada nabi sebelummu. Fatihatul kitab wa khawatimu suratil Baqarah. Kata malaikat tadi yang baru turun dari langit, dua cahaya yang belum pernah diberikan kepada nabi sebelum kamu wahai Muhammad, yaitu Fatihatul kitab, Al-Fatihah, wa khawatimu suratil Baqarah, akhir surat Al-Baqarah. Nah, ini merupakan dua cahaya yang belum pernah diberikan kepada nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW, Jibril alaihissalam melalui Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menceritakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, ini nama lain dari surah Al-Fatihah, yakni Fatihatul Kitab. Jibril itu datang, ternyata pintu langit dibuka, datanglah malaikat kepada Rasulullah SAW. Fasallam, maka malaikat tersebut mengucapkan salam kepada Muhammad seraya mengatakan abshir, bergembiralah
wahai Muhammad, binurain, dengan dua cahaya. Apa tadi dua cahaya tersebut? Surah Fatihah, Fatihatul Kitab sama akhir surah Al-Baqarah. Wa fi sahihain min hadithi Ubadah bin Samit, dan sahihain Bukhari dan Muslim dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra Fatihatal Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatal Kitab, yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Di dalam hadis ini, dari hadis dari Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW menyebut surat Al-Fatihah dengan Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran. Jadi sholat seseorang tidak akan sah ketika orang tersebut tidak membaca surah Al-Fatihah. Kenapa tadi dikatakan Fatihatul Kitab? Pembuka Al-Quran. Terus apa lagi? Pertama kali ditulis di mushaf. Yang ketiga, pertama kali dibaca. Yang kedua, Ummul Kitab. Ummul Kitab, induknya kitab. Di dalam Sunan Dawud, warada fi Sunani Abi Dawud, alhamdulillahi rabbil alamin, Ummul Quran wa Ummul Kitab wa Sab'ul Mathani. Di dalam Sunan Abu Dawud, Rasulullah SAW menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin, surah Al-Fatihah itu Ummul Quran, induknya Al-Quran, wa Ummul Kitab, dan induknya kitab, wa Sab'ul Mathani, dan 7 ayat yang dibaca berulang di saat sholat. Setiap kita sholat pasti baca Al-Fatihah, maka disebut As-Sab'ul Mathani. Kata Al-Imam Bukhari rahimallahu ta'ala, kenapa disebut Ummul Kitab? Qala Al-Imam Bukhari fi awwali kitab tafsir, di dalam kitab Sahih Bukhari, kitab tafsir, beliau menyebutkan wasummiyat Ummul Kitab li'annahu kitabatiha fil masahif. Disebut Ummul Kitab, induknya kitab, karena dimulai dengan penulisannya. Artinya penulisan di mushaf, fil masahif, di mushaf-mushaf itu dimulai dengan Al-Fatihah. Antum lihat di Al-Quran cetakan manapun pasti diawali dengan Al-Fatihah. Maka di sini kumpulan dari sebuah perkara atau mendahulukan pengawalan dari sebuah perkara itu dengan induk. Dengan induk. Maka karena Al-Fatihah ini berada di awal, muqaddamun lil Quran, pengawalan dari Al-Quran, karena itu Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab. Yang kedua, yang ketiga, Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran, induknya Al-Quran. Fi Sahihil Bukhari, dalam hadis Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Ummul Quran hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Ummul Quran, induknya Al-Quran, dia juga merupakan as-sab'ul
7 ayat yang diulang Al-Qur'anul Azim dan Al-Qur'an yang agung. Yang ketiga, As-Sab'ul Mathani. Nama lain dari surah Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsir beliau, dalam kitab sahih beliau, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam kitab Musnadnya. Diriwayatkan juga Imam Abu Dawud dan Nasai dalam kitab Sunannya dari hadis Abi Sa'id ibn Al-Mu'alla anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya. Jadi ini ceritanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Sa'id ibn Mu'alla sedang sholat di masjid. Kemudian sebelum sholat dia dicegat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau 'allimannaka a'dhama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abi Sa'id tadi, wahai Abi Sa'id, sungguh benar-benar aku akan mengajari kamu a'dhamu suratin fil Qur'an, surat yang paling agung, yang paling mulia di dalam Al-Qur'an, qabla an takhruja minal masjid, sebelum kamu keluar dari masjid. Qala fa akhadha bi yadai falamma arada ay yakhruja minal masjid qultu ya Rasulullah innaka qulta lau 'allimannaka a'dhama suratin fil Qur'an, qala na'am. Kemudian ternyata setelah beliau ini selesai sholat Abi Sa'id dan beliau mau keluar masjid, Rasulullah diam saja. Rasulullah lupa mau mengabari kepada Abi Sa'id tadi. Kemudian Abi Sa'id tadi berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau tadi telah berkata kepadaku bahwasanya engkau akan mengajari aku surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah menjawab, na'am, iya, alhamdulillahi rabbil alamin, yakni alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya surat Al-Fatihah. Hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Dialah alhamdulillahirabbil alamin itu, Al-Fatihah itu as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Al-Fatihah kalau kita hitung jumlah ayatnya ada 7 dan diulang-ulang, as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, dibaca ketika sholat. Minimalnya kita berapa kali baca Al-Fatihah? 17 kali. Kan diulang-ulang, makanya disebut as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan hafal, meskipun tidak menghafalkan tapi pasti hafal. Kenapa? Karena sering mendengarnya. Jadi meskipun orang itu atau anak-anak itu tidak menghafalkan Al-Fatihah, tapi kalau dia rajin diajak ke masjid, mendengar imam membaca Al-Fatihah secara jahar, pasti dia hafal, pasti. Kata Rasulullah SAW tadi, as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim, dan Al-Quran yang mulia, alladzi utituhu, yang telah diberikan kepadaku. Yang 5 apa 4? 5. Suratus Shalah. Al-Fatihah disebut juga suratus shalah.
Hadisnya dari Imam Muslim rahimallahu taala dalam kitab sahihnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi. Ini insyaallah sudah sering kalian dengar. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala membagi as-shalah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aku telah membagi as-shalah. As-shalah maksudnya as-shalah di sini adalah Al-Fatihah. Telah Fatihah tadi, surah shalah tadi antara aku dengan hambaku. Nisfain menjadi dua bagian. Wali abdi ma sa'ala. Untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu, ketika seorang hamba itu mengucapkan alhamdulillah alamin. Qala Allah taala hamidani 'abdi. Ketika seorang hamba mengucapkan, berarti kita telah memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, hambaku telah memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahman ar-rahim, qala Allah athna alayya 'abdi. Ketika kita membaca ar-rahman ar-rahim, jadi setelah kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, athna alayya 'abdi, hambaku telah apa? Athna. Tadi hamidah memuji, athna apa? Menyanjung. Hambaku telah menyanjungku. Jadi Allah bangga kita sanjung dengan menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa idza qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini adalah posisi atau saat antara aku dan hambaku. Maka wali abdi ma sa'ala, kepada hambaku, untuk hambaku apa yang dia minta maka akan aku kabulkan. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan abdi wali abdi ma sa'ala. Inilah doa yang dipanjatkan tadi, ihdinas siratal mustaqim, meminta ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Apa jalan yang an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu orang nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang disesatkan. Di saat ini kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang kita minta. Maksudkan doa kita. Haula ini abdi wali abdi ma sa'ala. Jadi keliru. Ini sebagian terkadang ada orang yang ngajari ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kemudian dikasih jeda suruh berdoa di dalam hati. Hanya gara-gara berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ada yang berdalil dengan hadis qudsi ini, karena di saat kita mengucapkan atau kita membaca Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berkata ini adalah waktu momen antara aku dengan hambaku.
Kemudian Allah melanjutkan, apa yang diminta hambaku akan aku kabulkan. Wali abdi masa'ala, untuk hambaku apa yang dia pinta akan aku kabulkan. Nah, kemudian diselewengkan maknanya. Diselewengkan maknanya dengan apa? Di tengah-tengah butuh wa iyyaka nasta'in, diam sejenak kemudian meminta apa yang dihajatkan. Ini merupakan keliru. Kenapa keliru? Ya karena tidak berdasarkan pemahaman para ulama ahli hadis dalam syarah hadis tersebut. Nah, ini namanya dia memotong hadis. Padahal di dalam hadis lanjutannya, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itulah yang dimaksud doa hamba yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan hamba di saat sholat yang akan dikabulkan oleh Allah. Bukan kemudian di saat sholat kemudian kita membaca atau kita berdoa dengan apa yang menjadi hajat kita, ini keliru. Atau ketika ada orang yang mengajari ilmu sihir putih, membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang-ulang, kemudian membaca, kemudian dia menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ajaran muhdas. Ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian berhenti sejenak membaca doa yang ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat masyhur di kalangan perdukunan putih. Membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai berkali-kali, beratus kali sampai beribu-ribu kali, kemudian minta hajatmu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya gara-gara memotong hadis yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah pentingnya mengembalikan hadis kepada para ulama-ulama atau para generasi terbaik umat ini, yakni para sahabat, tabi'in, tabi'in yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik umat adalah generasiku, kemudian setelahnya dan setelahnya. Generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian generasi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tabi'in. 3 generasi yang terbaik. Maka ini ketika kita beragama harus kita kembalikan kepada pemahaman para salafus salih agar tidak rusak agama ini. Ya, ketika orang itu memahami dengan otaknya sendiri, ya akan dipahami seperti itu. Seperti baca apa lagi? Baca apa? Yang apa, membaca apa itu? Saya lupa, dengan baca Yasin atau baca apa lagi itu. Tengahnya kan kemudian ketika membaca apa, kemudian dia meminta berdoa. Yang ke berapa? 6. Suratul Ruqyah. Nah, yang ke-6 Al-Fatihah ini disebut juga surat Ruqyah. Jadi Al-Fatihah ini dipakai untuk Ruqyah. Dalilnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ini kisahnya masyhur, insya Allah sering kalian dengar. Anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu fi safarin famarru bihayyin min ahya'il Arab fastadafuhum falam yudifuhum faqalu lahum hal fikum raqin fa inna sayyidal ayyi ladighun au musabun faqala rajulun minhum na'am fa'atahu faraqahu bi fatihatil kitab fabara ar-rajulu fa'atiya qati fa'aba ayyakbalaha wa qala hatta adkuruka dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lah fa itu illa bi fatihatil kitab qala wa ma adraka anna ruqyah thumma qala khudu minhum fadribu li bisahmin ma'akum. Jadi kisahnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini bercerita, ada sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melakukan sebuah perjalanan. Famarru bihayyin min ahya. Para sahabat tadi
menjumpai penduduk atau perkampungan di perkampungan Arab, artinya di kabilah Arab. Hayyun min ahya'il Arab, ketemu di sebuah kabilah Arab. Jadi ini masih berada di kawasan Arab. Faqala fastadafuhum falam yudifuhum. Kemudian para sahabat tadi bertamu di kabilah tadi. Ternyata kabilah tadi tidak ada yang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamu tapi tidak disugoi. Ternyata qadarullah wa masafa'al, pemuka kabilah tadi terkena sengatan apa? Sengatan kalajengking. Fa inna sayyidal hayyi ladighun aw musabun. Sesungguhnya sayyid kabilah ini digigit kalajengking. Jadi ceritanya tadi inilah terkadang orang itu, ini kita bisa lihat sendiri ya kisah ini. Jadi biasanya yang kita alami itu ruqyah itu biasanya alternatif terakhir. Kalau dibawa ke dukun, dibawa ke dokter sudah mentok, orang itu pasti larinya baru ke ruqyah. Ini yang sering kita alami seperti itu. Kita ruqyah kemarin itu, mbak-mbak yang kita ruqyah itu yang punya lebur jiwa itu sudah dibawa ke rumah sakit tidak sembuh, dibawa ke dukun orang pintar juga tidak sembuh, pegelen duit entek baru minta diruqyah. Ya karena apa? Karena akibat dari ketidakpahaman masyarakat kita ini tentang ruqyah, dan sedikit sekali orang yang mendakwahkan dunia ruqyah, sehingga yang laris itu dukun, orang pinter padahal keblinger. Ya sing teko kurang pinter mergo dibodoni. Makanya kemarin itu bakarnya kan buahnya itu, jimatnya ada apa saja itu, termasuk ada cincin, kemudian ada gelang, ada kertas. Banyak sekali kapan hari yang kita bakar itu. Ini sama halnya dengan ini kan kabilahnya awalnya kan sombong, tidak mau menjamu. Ya sahabat Rasulullah kan tidak menginginkan dunia, nggak dijamu ya wes pergi saja. Ternyata qadarullah masafa'al, kepala sukunya digigit kalajengking. Akhirnya baru DP kepada sahabat Rasulullah SAW. Seraya mengatakan, hal fikum raqin, apakah di antara kalian itu ada yang bisa ngeruqyah? Kemudian sahabat Rasulullah SAW ini juga coba-coba sebenarnya, tinggal mengatakan ya, itu aja. Jadi setelah ada perkataan itu, kemudian sahabat Rasulullah itu na'am, tinggal jawab kita aja na'am. Padahal ini ceritanya sahabat itu tidak tahu, tidak pernah ngeruqyah juga. Tapi pokoknya kendel-kendelan mental lah. Kendel-kendelan mental. Hal fikum raqin? Na'am. Apakah di antara kalian ada yang bisa ngeruqyah? Ya, gitu aja. Nah, ini bisa kita jadikan pelajaran, meskipun orang itu belum terjun dalam dunia ruqyah syariah, tapi bacaan Quran yang dia baca kepada orang yang diruqyah itu pasti menimbulkan efek positif. Itu pasti. Misalkan kemudian tolong ya ruqyahkan saya, asal kita bermodal yakin seperti ini. Para sahabat kan yakin, na'am, yakin, padahal belum pernah ngeruqyah,
belum pernah, yang dibaca apa juga tidak tahu. Pokoknya modal yakin, tawakal kepada Allah. Jadi maka jangan meremehkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang sering saya katakan, kita itu jangan tawakal dengan perhitungan kita, dengan perhitungan Allah yang tidak mungkin nalar kita itu pasti Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tawakal secara hitungan matematika, 1 tambah 1 pasti 2. Tapi kalau kita tawakal tambah 1 bisa jadi 10.000. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham? Jadi ini modal apa? Tawakal kepada Allah. Naam, ya. Kemudian sahabat tadi meruqyah dengan faraqahu bi Fatihat bara'ar rajul. Kemudian sahabat membacakan Al-Fatihah. Membacakan Al-Fatihah fa bara'a, maka hilang sakitnya. Hilang sakitnya. Kemudian rasa terima kasihnya diberi 30 ekor kambing, Masya Allah. Diberi 30 ekor kambing. Kemudian sahabat tidak mau. Tidak. Illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi